Film ini mengisahkan tentang kapal selam Amerika USS Tampa Bay yang tiba-tiba menghilang saat membayangi kapal selam milik Rusia Connect di Kutub Utara. Film ini juga akan mengisahkan tentang misi tim kapal selam Amerika Serikat untuk menyelamatkan Presiden Rusia yang dikudeta oleh kelompok militan di negaranya. Film ini disutradarai oleh Donovan Marsh, dan dirilis pada tanggal 24 Oktober tahun 2018, dan diperankan oleh Gerard Butler sebagai pemeran utama. Di situs resmi IMDb, film ini diganjar dengan rating 6,6. Penting untuk dicatat, film ini mengandung spoiler. Jika ingin mengetahui full isi cerita dalam film ini, saya menyarankan kalian menonton versi full dari film tersebut, dan film pun dimulai. Film dimulai di mana kapal selam USS Tampa Bay sedang melakukan pengintaian terhadap kapal selam Federasi Rusia di perbatasan Laut Baren Rusia. Di sini terlihat kapten dan kru kapal sangat berhati-hati dalam memantau pergerakan kapal selam Rusia tersebut. Di tengah pengintaian, tiba-tiba kapal selam Rusia tersebut meledak. Sontak hal itu membuat kapten dan kru terkejut. Di tengah ketegangan situasi tersebut, salah satu kru menangkap gelombang aneh pada radar, yang ternyata kapal selam Amerika tersebut telah dikunci oleh kapal selam misterius. Yang akhirnya kapal selam misterius itu meluncurkan torpedo dan menghancurkan kapal selam USS Tampa Bay. Berita tentang hilangnya kapal USS Tampa Bay pun telah sampai di Pentagon. Di sini kita diperkenalkan dengan Kapten John Fish. Kapten John pun terus menanyakan informasi tentang kejadian hilangnya kapal USS Tampa Bay kepada para stafnya, tetapi para staf pun belum mengetahui pasti apa yang sebenarnya terjadi. Di lain tempat terlihat para petinggi militer sedang membahas tentang kejadian hilangnya kapal tersebut bersama Pak Menteri. Di waktu bersamaan, Kapten John pun mendatangi ruangan Pak Menteri dan melaporkan tentang kejadian hilangnya kapal tersebut. Kapten John pun melaporkan hilangnya kapal selam USS Tampa Bay di Laut Baren Rusia. Demi menjaga kerahasiaan kapal, Pak Menteri pun menyarankan Kapten John untuk mengirim kapal penyelamat, yaitu kapal USS Arkansas. Dan di sini Pak Menteri pun menunjuk sebuah foto yang dipilih untuk menjadi kapten kapal penyelamat tersebut. Sementara itu, jauh di pegunungan Skotlandia, kita akan diperkenalkan dengan aktor utama kita, yaitu Hugh Glass. Di sini terlihat sang kapten sedang berburu seekor rusa. Di saat bersamaan datang seorang ajudan kapal, Brian Edward, memperkenalkan diri dan menyerahkan sebuah dokumen yang berisi misi penyelamatan kapal USS Tampa Bay yang tenggelam. Setelah membaca isi dokumen tersebut, Kapten Hugh pun menyuruh si O'Brien untuk mengumpulkan para awak kapal. Sementara itu, para awak kapal telah sampai di dermaga dan mulai mempersiapkan segala perlengkapan. Di sini terlihat kapten yang juga sedang berjalan berkeliling kapal memeriksa kapal tersebut. Setelah sampai di anjungan, kapten mulai memperkenalkan diri kepada para awak kapal. Di sini kapten mulai memberitahu apa misi yang akan dilakukan, dan kapten juga memberi sedikit motivasi kepada para awak kapal. Di sini kapten memberitahu bahwa salah satu kapal Amerika USS Tampa Bay tenggelam di perairan Rusia. Dengan tegas, Kapten Hugh Glass meminta kerjasama para awak untuk menjalankan misi penyelamatan tersebut. Kembali ke Pentagon, di sini terlihat Laksamana John dihampiri oleh staf dari Dewan Gabungan, yaitu Nona Nerquist, di mana Nona Nerquist bertanya lokasi hilangnya kapal USS Tampa Bay di Laut Rusia. Laksamana John memberitahu Nona Nerquist bahwa pemerintah Amerika telah mengirimkan kapal selam USS Arkansas untuk melakukan penyelamatan di Laut Rusia. Di sini Nona Nerquist juga meminta kapten untuk mengirim pasukan khusus untuk masuk ke daratan Rusia untuk melakukan pengintaian di darat. Di tempat lain di Gurun Vahdat, Tajikistan, terlihat anggota Navy SEAL sedang melakukan latihan.
Setelah latihan selesai terlihat seorang komandan memberikan amplop kepada ketua Navy SEALs tersebut. Setelah menerima amplop tersebut, komandan Navy SEALs tersebut menyuruh anggotanya untuk berkemas. Di sini para kru pun memeriksa kembali kondisi kapal dan memastikan keamanannya. Setelah semua persiapan telah selesai, kapal pun mulai menyelam. Kita beralih ke pangkalan Angkatan Laut Polyarny Rusia. Terlihat Presiden Rusia Sakharin sedang berkunjung dan bertemu dengan Menteri Pertahanan Rusia untuk membahas tentang kapal yang hilang di Laut Rusia. Sementara di tempat lain di dalam pesawat, anggota Navy SEALs sedang melakukan persiapan sebelum melakukan pendaratan. Di tempat lain, USS Arkansas telah sampai di Semenanjung Kola, Rusia. Di sini Kapten Douglas menyuruh awak kapal untuk meluncurkan robot pengintai guna melakukan pencarian kapal USS Tampa Bay. Setelah menemukan kapal yang hilang, di sini terlihat beberapa awak kapal yang telah meninggal, yang bisa dipastikan seluruh awak USS Tampa Bay tidak ada yang selamat. Robot pengintai pun terus melakukan pemindaian terhadap kapal tersebut. Setelah sadar, kapal USS Tampa Bay tenggelam karena terkena torpedo. Kapten Douglas pun langsung memerintahkan seluruh awak kapal ke posisi siap tempur. Di saat yang bersamaan, salah satu kru kapal menangkap adanya indikasi misterius di atas kapal. Yang ternyata kapal selam misterius yang menenggelamkan kapal USS Tampa Bay dan kapal Rusia di awal film adalah kapal Rusia tersebut. Lantas apakah yang sebenarnya terjadi? Terus simak videonya. Di tempat lain di dalam kapal selam Rusia, kapten kapal yang menyadari kedatangan kapal selam Amerika pun menyuruh awak kapal untuk meluncurkan torpedo ke arah kapal USS Arkansas. Menyadari adanya ancaman ke kapal USS Arkansas, Kapten Douglas pun menyuruh awak kapal meluncurkan alat pengelak untuk menghindari ancaman, yang membuat torpedo terkecoh. Menanggapi agresi serangan dari kapal Rusia, Kapten Douglas pun membalas dengan meluncurkan torpedo. Tetapi torpedo yang diluncurkan gagal mencapai kapal Rusia. Di sini Kapten Douglas pun mengganti koordinat torpedo dengan mode manual yang akhirnya, kapal selam Rusia tersebut terlihat dan torpedo dari USS Arkansas pun berhasil mengenai kapal selam Rusia dan menghancurkannya. Ketegangan belum selesai sampai di situ, torpedo dari kapal selam Rusia yang terkecoh oleh suar kapal USS Arkansas, kembali mengejar kapal USS Arkansas. Di sini Kapten menyuruh Sio untuk mengarahkan kapal menuju USS Tampa Bay, demi menghindar dari kejaran torpedo Rusia, yang akhirnya torpedo itu pun menghantam USS Tampa Bay dan akhirnya Kapten dan seluruh awak pun selamat. Sementara itu di pusat komando Polyarny, Rusia, Presiden Sakharin mendapat laporan tentang kapal Rusia yang tenggelam. Setelah mendapat pesan dari Kapten Douglas tentang apa yang barusan dihadapi USS Arkansas di Laut Rusia, Laksamana John pun langsung menghampiri Perdana Menteri, dan melaporkan situasi yang terjadi. Kembali ke kapal USS Arkansas, terlihat di sini kapten dan awak kapal sedang mencari tahu sumber suara dari luar kapal mereka. Mereka pun mengirimkan kembali robot pelacak untuk mendekati bangkai kapal Akula Rusia. Di sini kapten melihat bekas ledakan pada kapal tersebut, dan menyimpulkan kalau ledakan tersebut berasal dari dalam kapal, dan bukan karena terkena torpedo. Lalu kapten menyuruh awak kapal dengan mengirim kapal penyelamat untuk mendekati kapal Rusia tersebut, yang akhirnya kapten pun berhasil menyelamatkan awak dan Kapten Andropov dari kapal Rusia yang tenggelam tersebut. Setelah sampai di dalam kapal USS Arkansas, Kapten Andropov pun langsung mendapatkan perawatan medis. Di tempat lain terlihat Navy SEALs sudah sampai di tempat tujuan dan mulai melakukan pengintaian.
Kembali ke Pentagon, di sini terlihat para Dewan Keamanan telah berkumpul dan menyaksikan situasi di Polyarny Rusia, melalui drone pengintai dari tim Navy SEALs. Di dalam pangkalan Polyarny terlihat Presiden Zakharin yang sedang mencoba menghubungi Washington. Di saat Presiden mengetahui saluran komunikasi di tempat itu diblok, tiba-tiba datang Kemenhan Rusia beserta anak buahnya. Sampai di sini kita mulai mengetahui dalang dari serangan kapal selam di awal cerita adalah Kemenhan Rusia, yang melakukan kudeta terhadap Presiden. Di tempat lain tim Navy SEALs terus mengawasi dari kejauhan dan mereka dikejutkan saat para penjaga Presiden ditembak di tepi dermaga. Para dewan yang juga menyaksikan pun mulai paham situasi yang terjadi dan mereka meminta USS Arkansas masuk ke dalam pangkalan Polyarny, sedangkan tim Navy SEALs, mereka mendapatkan misi untuk menyelamatkan Presiden Zakharin. Di dalam pangkalan Polyarny awak radio melapor kepada Kemenhan tentang adanya frekuensi ilegal di dekat pelabuhan. Kemenhan pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mengecek. Saat tentara Rusia sampai di pelabuhan, komandan tentara Rusia pun melepaskan beberapa tembakan ke atas yang diduga menjadi tempat munculnya frekuensi ilegal tersebut, yang salah satu tembakan mengenai kaki Martinelli. Di sini Martinelli terdiam sambil menahan rasa sakit di kakinya. Merasa tidak ada yang mencurigakan, tentara Rusia yang tidak mengetahui keberadaan tim Navy SEALs pun mulai beranjak pergi. Di tempat lain di dalam kapal USS Arkansas, Kapten Douglas meminta bantuan Kapten Andropov untuk melewati Semenanjung Kola, yang memang belum pernah ada kapal Amerika yang berhasil melewati semenanjung itu, karena terdapat banyak sekali berbagai macam ranjau di dalam air. Di sini Jenderal Andropov dari Rusia mulai memandu kapal USS Arkansas untuk melewati Semenanjung Kola yang penuh dengan ranjau. Terlihat kapal bergerak pelan melewati satu persatu ranjau yang ditanam di bawah air. Tiba di titik kapal itu melewati ranjau kedap suara, Kapten menyuruh seluruh awak agar tenang dan menghentikan suara. Sementara itu di ruang senjata tanpa sengaja salah satu awak menjatuhkan kunci, yang untungnya teman di sebelahnya dengan sigap menangkap kunci tersebut. Lepas dari situasi tegang di bawah air yang penuh dengan ranjau, akhirnya kapal USS Arkansas pun berhasil melewati Semenanjung Kola, atas petunjuk navigasi oleh Jenderal Andropov. Di tempat lain terlihat anggota Navy SEALs mulai menyusup ke pangkalan untuk menyelamatkan Presiden Zakharin dengan cara menyelam. Sesampainya di tepi, mereka dikejutkan oleh salah satu penjaga presiden yang ternyata masih hidup dengan luka tembak. Yang akhirnya penjaga presiden tersebut ikut bergabung dengan mereka menyelamatkan Presiden Zakharin. Satu persatu penjaga disingkirkan, hingga akhirnya mereka naik ke atas gedung yang diduga menjadi tempat untuk menyekap presiden. Setelah berhasil melumpuhkan penjaga, mereka pun meledakkan pintu dan mulai mengevakuasi presiden. Para penjaga yang mendengar ledakan pun mulai berdatangan, yang membuat pertempuran tidak terelakkan, membuat Devin salah satu dari anggota Navy SEALs tertembak. Di sini penjaga presiden memilih untuk tinggal dan menyuruh anggota Navy SEALs membawa presiden ke titik penjemputan. Di sini Devin pun harus gugur dan terpaksa harus ditinggalkan, sementara di dalam USS Arkansas Kapten Douglas menyuruh awak kapal untuk lekas mengirim kapal penyelamat, untuk membawa presiden. Mereka terus berlari ke titik penjemputan, hingga mereka terpojok di suatu bendungan.
Tiba-tiba dari jauh ada yang melepaskan tembakan ke tentara Rusia, yang bisa dipastikan itu adalah Martinelli. Setelah sampai pada lokasi penjemputan, di sini dengan sigap kapten mulai membawa presiden masuk ke dalam kapal. Sementara itu Matt menahan pasukan Rusia, saat ingin menuju kapal penyelamat Matt tertembak yang membuatnya gugur. Kabar adanya kapal Amerika di perairan Rusia pun sudah tersebar, yang membuat Menteri Durov mengirim kapal Yevchenko untuk memburu kapal USS Arkansas. Dengan mudah kapal perusak Rusia itu menemukan lokasi kapal USS Arkansas dan mulai menghujani kapal selam itu dengan berbagai misil bawah air, yang membuat kebocoran pada kapal selam tersebut. Akhirnya Presiden berhasil dievakuasi ke dalam kapal USS Arkansas dan mulai mendapatkan perawatan. Di sini Kapten Douglas menyuruh awak kapal untuk menurunkan kapal sampai ke dasar laut untuk menghindari kejaran kapal perusak Rusia. Sementara itu di Pentagon, suasana tegang pun terjadi. Saat radar dari USS Arkansas hilang dari radar, yang dikhawatirkan akan menimbulkan perang dunia, karena kita semua tahu ada Presiden Rusia dalam kapal tersebut, Pak Menteri pun menyuruh semua angkatan bersenjata Amerika untuk bersiaga merespons situasi tersebut. Sementara itu kita ke tempat lain di mana Martinelli yang sedang berlari menjauh dari kejaran tentara Rusia, saat hendak dievakuasi, Kapten Beaman datang dan membunuh semua tentara Rusia tersebut. Sementara itu di dalam kapal USS Arkansas, yang dikira telah hancur oleh hantaman rudal dari kapal Yevchenko. Hal ini pun terdengar oleh sonar dari kapal Yevchenko, yang mengira kapal selam Amerika itu telah hancur. Di sini Kapten Douglas mengambil keputusan dengan meminta Jenderal Andropov untuk berkomunikasi dengan awak kapal Yevchenko yang dimana Jenderal Andropov adalah kapten dari kapal tersebut dulu. Di sini Jenderal pun mulai menyebut nama dari awak kapal Yevchenko yang membuat mereka mengetahui bahwa ada Presiden Rusia dalam kapal Amerika tersebut. Perlahan kapal USS Arkansas mulai muncul ke permukaan. Di sini kapten dari kapal Yevchenko meminta awak kapal untuk segera menembak kapal USS Arkansas, tetapi para awak enggan menuruti setelah tahu kapal tersebut membawa presiden dan mantan kapten mereka. Mengetahui hal itu kapten menelpon Menteri Durov untuk menembak kapal USS Arkansas dari darat. Di saat bersamaan Kapten Douglas mendapat telepon dari Pentagon untuk membalas tembakan mereka. Kapten Douglas pun menyuruh awak kapal masuk ke mode tempur. Di
Di tempat lain Menteri Durov telah melepaskan rudal menuju kapal USS Arkansas. Situasi semakin tegang saat rudal itu semakin dekat. Di luar dugaan kapal Yevchenko memberondong rudal itu dengan mesin gun dan menghancurkannya. Dan langsung membalas menembakkan roket ke arah pangkalan Polyarny, yang membuat pangkalan tersebut hancur dan membunuh Menteri Durov. Di akhir film terlihat Kapten Douglas yang memberikan koin keberuntungannya kepada Jenderal Andropov, dan mereka pun berpisah. Tak lama kemudian Kapten Beaman dari Navy Seals pun datang dan membawa Martinelli yang terluka, dan film pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kata yang tidak berkenan. Jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan video ini.